Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten? Sekawan nggih. Walau qara'ta. Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Bait nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Laukilta niku baitnya, keterangannya di bawah. Keterangannya ada di bagian footnote. Laukilta senajan naker sapa sira, laukilta senajan naker sapa sira alfarid li khamrin ing 2000 kati saking khamr, lam takun mongko ora ana sapa sira, lam takun mongko ora ana sapa sira iku litasira kok dadi sapa sira, kok dadi sapa sira iku naswanan wong kang mendem, iku naswanan wong kang mendem idalam tashrab ing dalem nalikane ora ngombe sapa sira ing khamr. Niku terjemahan dari bahasa Parsi. Jadi bait yang menjelaskan tentang lanjutan dari apa yang sudah disampaikan pada bagian yang kemarin, bahwasannya ilmu itu kalau tidak diamalkan itu tidak ada manfaatnya. Nah, digambarkan juga di sini, meskipun kamu itu menakar sampai pada 2000 kati, yaitu takaran untuk ukuran takaran nih, sampai 2000 kati dari homer, meskipun nakar homer sampai dengan 2000 kati, tapi tidak akan menjadikan sampean itu mendem itu apa? Mabuk ya. Tidak menjadikan sampean itu mabuk selama homer itu tidak diminum. Jadi nek cuma naker saja ya ndak akan menyebabkan orang menjadi mabuk. Jadi tidak berefek pada orang tersebut meskipun naker sampai 2000 takaran gitu. Jadi kemarin dijelaskan bahwa meskipun orang itu punya strategi perang yang baik, persenjataannya juga lengkap, bahkan melebihi dari lengkap begitu, tapi di tengah hutan kalau ketemu dengan binatang buas, singa, sang raja hutan, kalau strategi perangnya tidak dipakai dan peralatan perangnya, pedang dan seterusnya juga tidak digerakkan, maka itu juga tidak akan bisa melindungi dirinya dari serangan binatang tersebut. Jadi tidak ada nilai manfaatnya meskipun orang itu memiliki kepiawaian ketika
kepiwaian itu tidak diterapkan atau tidak digunakan. Nah, niku bahasan yang kemarin. Monggo kita lanjut. Walau korokta senajan maos sapa sira, walau korokta senajan maos sapa sira al ilma ing ilmu, mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun. Mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun. Wajah maktalan ngumpulake sapa sira, wajah maktalan ngumpulake sapa sira alfa kitabin ing 1000 kitab. Alfa kitabin ing 1000 kitab. La takunu mongko ora ana sapa sira iku musta'id dan cawis-cawis. Iku musta'id dan cawis-cawis li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Gusti Allah ta'ala. Illa angin bil amali kelawan amal. Illa angin bil amali kelawan amal. Wa an laisa lan nento iku ora ono iku lil insani keduwe manungsa, iku lil insani keduwe manungsa apa illa masa'a kejaba amal kang nglakoni sapa insan ing ma. Faman mongko utawi sapane wong, paman monggo utawi sapane wong iku kana ana sapa man, iku kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man, iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arabihi ing tetemu maring pangerane man, liko arabihi ing tetemu maring pangerane man, fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man, fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man, amalan ing amal solihan kang bagus. Jazaan krana dadi piwales, jazaan krana dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa kaum, kanu kang ana sapa kaum iku yaksibuna ngelakoni sapa kaum ing ma, iku yaksibuna ngelakoni sapa kaum ing ma. Innal ladzina stuhuni wong-wong kabeh, innal ladzina stuhuni wong-wong kabeh amanu kang padha iman sapa alladzina, amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan amal sapa alladzina, wa amilu lan amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal bagus, as-solihati ing pira-pira amal bagus, kanat semongko ono, kanat semongko ono iku lahum kedue alladzina apa jannatul firdaus piro-piro suwarga firdaus. Nuzulan halih dadi panggonan, nuzulan halih dadi panggonan khalidina halih halih piro-piro kang langgeng fiha ing dalem jannat, fiha ing dalem jannat
la yabghuna kang ora amrih sapa alladzina la yabghuna kang ora amrih sapa alladzina anha saking jannat haulan ing ngalih haulan ing ngalih fa khalafa mongko ganti min ba'dihim saking sause kaum khalfun apa khalfun pengganti adau kang niak-niakake apa halkun adau kang niak-niakake apa khalfun ngajenge as-sholata ing salat wattaba'u lan anut apa khalfun asyahawati ing pira-pira hawa nafsu fasaufa mongko bakal tetemu sapa alladzina fasaufa yalqauna sampai niku nggih fasaufa yalqauna mongko bakal tetemu sapa alladzina ghayyan ing sasar illa angin man wong taba kang taubat sapa man illa angin man wong taba kang taubat sapa man wa amanalan iman sapa man wa amilalan amal sapa man solihan ing amal bagus faulaika mongko utawi piro-piro samudayane man faulaika mongko utawi piro-piro samudayane man yadkhuluna manjing sapa man aljannata ing swarga wala yudlamuna lan ora den aniaya sapa man wala yudlamuna lan ora den aniaya sapa man syai'an ing suwiji-wiji wama lan ing apa takulu ngucap sapa sira fi hadzal hadisi ing dalam ikilah hadis rupane hadis buniyal islamu ala khamsin bunyaten jumenengake apa al islamu agama Islam bunyaten jumenengake apa al islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 apa 5 rupane syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rupane syahadah nekseni alla ilaha illallah ing to ora ana pangeran kejaba Gusti Allah
wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, iku Rasulullahi utusane Allah, wa iqamis sholati lan jumenengake salat, wa iqamis sholati lan jumenengake salat, wa itaiz zakati lan nekani zakat, wa shaumi Ramadan lan poso di bulan Ramadan, wa shaumi Ramadan lan poso ing bulan Ramadan, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah liman kedue wong istata'a kang kuwasa sapa man, istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring al-bait, ilaihi maring al-bait sabilan apane sabilan dalane. Masih sambungannya dari yang sebelumnya dijelaskan, meskipun engkau membaca ilmu sampai 100 tahun lamanya dan engkau juga sudah mengumpulkan sampai 1000 kitab, sudah membaca, banyaknya masa untuk dipakai membaca, belajar. Jadi belajar sudah sampai pada 100 tahun kalau dihitung. Jadi belajarnya sudah sampai 100 tahun. Dan juga mengumpulkan buku-buku, mempelajari dari berbagai kitab-kitab, dari berbagai sumber referensi hingga 1000 kitab, maka hal itu pun juga tidak akan bisa menjadikan bisa berharap akan rahmatnya Gusti Allah selama itu tidak diamalkan. Jadi numpuk-numpuk ilmu, pengetahuannya semakin bertambah banyak, tapi tidak dipakai, tidak diamalkan, tidak digunakan, maka itu juga tidak akan pernah bisa untuk bisa mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Jadi tetap apa yang seharusnya dilakukan ketika sudah mendapatkan pengetahuan yang baru, ya monggo itu kemudian diamalkan. Apa yang sudah kita tahu itu dipraktekkan. Apa yang sudah kita ngerti itu kemudian digunakan. Nah, inilah yang nanti itu bisa menjadikan ilmu ini menjadi bermanfaat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dikerjakannya. Jadi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Jadi kalau mendapatkan tambahan ilmu sedikit, mendapatkan tambahan pengetahuan sedikit, nah sedikit demi sedikit inilah mari kemudian kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan, supaya ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar mempunyai nilai manfaat. Dijelaskan juga di dalam lanjutan dari penjelasan bagian ini, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha ila akhir.
Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah lalu diikuti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal soleh, maka baginya adalah surga-surga Firdaus yang akan kekal di dalamnya. Ini adalah kebahagiaan bagi orang yang beriman, yang itu bisa mengamalkan apa yang menjadi pengetahuannya. Jadi ilmu yang sudah didapatkan itu kemudian diyakini di dalam hati, lalu diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, ini yang kemudian keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman tersebut, yaitu al-jannat firdaus, mendapatkan surga-surga firdaus. Surga itu kan banyak tingkatannya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya itu adalah surga firdaus. Dan ini adalah janji Allah. Jadi tidak perlu meragukan lagi begitu. Jadi apa yang sudah kita tahu, ilmu apa yang kita dapat, monggo sedikit demi sedikit mulai kita bisa mempraktekannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Dalam hadis itu disebutkan juga bunyal Islam ala khamsin, bahwa agama Islam itu didirikan berpondasikan pada 5 hal. Apa 5 hal di sini? Pilar yang pertama adalah syahadah alla ilaha illallah. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama itu namanya syahadat tauhid. Wa anna Muhammadar Rasulullah itu namanya syahadat Rasul. Jadi syahadat itu berarti kita menyaksikan, kita bersaksi, kita meyakini betul di dalam hati kita. Tidak cuma sekedar yakin, tidak cuma sekedar kita itu bersaksi begitu. Tapi di sini masih harus terus dilengkapi dengan 4 hal yang lainnya. Apa? Iqamis shalah. Itu adalah bentuk prakteknya. Jadi nggak cuma yakin-yakin saja, tetapi di sini diikuti dengan amalan, diikuti dengan perbuatan. Wa iqamis shalah. Berarti kita nek yakin benar dengan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka ya harus sholat. Wa ita'iz zakah, dan ya nekani zakat, ya mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan zakat sebagai bentuk aplikasi, sebagai bentuk praktik dari apa yang sudah menjadi keyakinan di dalam hati kita. Jadi ada wujud perbuatannya. Mau zakat, melaksanakan sholat, shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait liman istata' ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Ini ada garis bawah, bagi yang mampu. Selama ini belum mampu, ya berarti belum ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi bentuk amalan yang lainnya itu harus dilakukan tanpa kecuali. Iqamis shalah, ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan. Ini harus dilakukan. Bentuk praktik perbuatan yang itu harus dilakukan, dikerjakan. Wal imanu utawi iman iku qaulun, pengucap. Wal imanu utawi iman iku qaulun, pengucap bil lisani kelawan lisan. Wa tasdiqun lan benerake bil janani kelawan piro-piro ati. Wa amalun lan ngelakoni bil arkani kelawan piro-piro anggota.
Wa dalilun utawi dalil, wa dalilul a'mali utawi dalil piro-piro amal, wa dalilul a'mali utawi dalile piro-piro amal iku aksar luweh akeh min an yuhsa tinimbang saking den itung apa dalil, tinimbang saking den itung apa dalil. Wa in kana lan lamun ono, wa in kana lamun ono sapa al abdu kawula iku ya belughu tumeka sapa abd, iku ya belughu tumeka sapa abd al jannata ing swarga bifadlillahi kelawan kanugrahane Gusti Allah Ta'ala wa karomihi lan sifat lumane Gusti Allah. Lakin tetapi nih ba'daan yasta'idda ing dalem sause yen to cawis-cawis sapa abet bitaatihi kelawan taati maring Gusti Allah, bitaatihi kelawan taati maring Gusti Allah, wa ibadatihi lan ibadahe maring Gusti Allah, li anna rahmatallahi krana stuhune rahmate Gusti Allah, li anna rahmatallahi krana stuhune rahmate Gusti Allah iku qaribun parek niku nggih cedhek, iku qaribun parek minal muhsinina saking pira-pira wong kang gawe bagus, saking pira-pira wong kang gawe bagus. Walau kila senajan den sebutaken, senajan den ucapaken aidon halih malih, aidon halih malih apa kang den ucapake ya belughu bi mujarradil iman, ya belughu tumeka sapa abet ing jannah bi mujarradil iman kelawan idie atau sepine iman. Kulna mongko ngucap sapa kita, kulna mongko ngucap sapa kita naam iya tumeka, naam iya tumeka. Ngapunten ada yang itu bi mujarradil iman, itu yang dimaksudkan di sini adalah kelawan meligine iman. Jadi dengan keimanan, maka diucapkan naam iya tumeka, lakin tetapi mata ing dalem kapan, mata ing dalem kapan ya belughu tumeka sapa abet ing jannah, mata ing dalem kapan ya belughu tumeka sapa abet ing jannah, wakam lan iku pira min aqobati kaudin, wakam lan iku pira min aqobatin, min aqobatin apa min aqobati? Min aqobatin utawi saking rintangani kaudin kang angel, kaudin kang angel yaqta'uha
kang nempuh sapa abet ing Aqabah. Yaqta'uha kang nempuh sapa abet ing Aqabah ila an yasila maring tumekane abet ing jannah. Maring tumeka abet ing jannah. Fa awwalu mongko utawi kang kawitan tilkal aqabati mengkono pira-pira rintangan. Tilkal aqabati mengkono pira-pira rintangan iku aqabatul iman. Rintangan iman. Wa annahu lan setuhune abet iku hal ana ta yaslamu selamat sapa abet min salbil imani saking kadedele iman. Min salbil imani saking kadedele iman. Amla utawa ora. Wa idza wasala lan ing dalem semangsane tumeka sapa abet hal ana ta yakunu ana sapa abet iku khaiyan. Niku napa teng mriku? Khaiban. Iku khaiban kang tuna. Iku khaiban kang tuna. Muflisan kang melarat saking amal. Muflisan kang melarat saking amal. Wa qala lan dawuh sapa Al Hasan Basri, Imam Hasan Basri. Apa dawe? Yaqulus dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala li'ibadihi maring pira-pira kawulane Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Udkhulu manjingo sira kabeh. Udkhulu manjingo sira kabeh ya ibadi he pira-pira kawula ingsun. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga. Bi rahmati kelawan sebab rahmati ingsun. Bi rahmati kelawan sebab rahmati ingsun waqtasimuha lan andumo sira kabeh ing jannah bi a'malikum kelawan pira-pira amale sira kabeh. Bi a'malikum kelawan amale kelawan pira-pira amale sira kabeh. Memang urusan surga, sinten-sinten kemawon yang masuk surga itu adalah karena rahmatnya Gusti Allah. Jadi orang masuk surga itu karena adanya rahmat dari Gusti Allah. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa yang namanya rahmatnya Gusti Allah, rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Yang namanya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang muhsinin. Orang-orang muhsinin itu siapa? Ya orang-orang yang melakukan amal kebagusan. Jadi benar bahwa siapapun bisa masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang muhsinin. Nah,
Berarti kalau begitu, untuk bisa mendapatkan pada rahmatnya Allah, berharap bahwa rahmat Allah itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan, ya kita harus berusaha untuk bisa mencapai pada derajat muhsinin. Karena rahmatnya Allah itu dekat dengan muhsinin. Jadi Allah itu berhak untuk memasukkan siapapun hambanya yang itu memang beliau kehendaki untuk masuk surga. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah 100%. Wong itu karena rahmatnya Allah. Nek aku ditakdirkan masuk surga, ya mesti masuk surga. Ya ndak seperti itu juga. Maka kita harus berikhtiar, harus berusaha, karena rahmatnya Allah itu dekat dengan yang dikatakan di sini al-muhsinin. Maka untuk bisa mencapai muhsinin, ya kita harus melakukan amal-amal kebagusan, melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu menjadi perintah dari Allah, dan menjauhi apa yang itu memang menjadi larangan dari Gusti Allah. Jadi dikatakan bahwa yang namanya beramal, melakukan kegiatan, aktivitas, melakukan perbuatan, ya beramal itu. Jadi amal itu kan melakukan perbuatan, beramal itu ya. Melakukan suatu amalan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka itu dikatakan mardud, tertolak amalannya. Jadi melakukan amalan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amalan itu juga tertolak. Maka bagaimana berarti? Ya apa yang sudah kita tahu, ilmu yang sudah kita dapat, ya itu yang kemudian kita amalkan untuk berusaha supaya nanti bisa menjadi golongan muhsinin. Karena dengan berada pada golongan muhsinin berarti itu qoribun bi rahmatillah, dekat dengan rahmatnya Allah. Karena amal kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amalannya juga tertolak. Maka dari itu segala hal itu harus didasari dengan ilmu. Jadi tidak ngawur, tidak ngawur. Jadi yang namanya sholat ya diilmuni. Sholat itu bagaimana? Ya tidak cuma melakukan rukuk sujud hanya mengikuti apa yang kita lihat, tapi kita juga memang benar-benar tahu bagaimana melaksanakan sholat yang benar, bagaimana tata caranya, apa yang menjadikan syarat sahnya, apa yang menjadi rukunnya. Nah itu harus kita pelajari, tahu ilmunya. Maka kalau tahu ilmunya, kita mengaplikasikannya itu benar. Kita mengaplikasikan dari ilmu yang sudah kita dapat. Jadi amalan itu tidak tertolak karena memang kita punya ilmunya. Jadi tidak cuma sekedar tahu-tahu saja atau melok-melok saja, ngikut-ngikut saja, tapi kita memang benar-benar tahu ilmunya. Kenapa puasa? Soalnya tonggolku podo poso kabeh. Nah, kayak ini namanya ngikut-ngikut saja. Kenapa kita harus puasa? Karena memang puasa itu adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebuah kewajiban. Jadi nggak cuma ngikut-ngikut saja. Karena teman-temannya pada puasa, padahal dia ini berhalangan untuk melakukan puasa, dia tetap puasa. Ya salah. Dia ada udzur untuk tidak melaksanakan puasa. Tapi karena temennya ini semuanya puasa, izin lek gak puasa, akhirnya ikut poso. Ya berarti puasanya apa ini sah? Kan juga tidak. Ya, jadi tidak karena ikut-ikut, tapi karena kita melakukannya itu benar-benar didasari akan ilmu, supaya amalannya itu tidak tertolak. Jadi
ilmu ini yang kemudian menjadikan kita itu menjadi melakukan amalan itu sesuai dengan koridornya, sesuai dengan yang semestinya. Ayyuhal walad, he anak ingsun, malam ing dalem malam takmal ing dalem selagine orang ngamal sapa sira. Malam takmal ing dalem selagine orang ngamal sapa sira. Lam tajid, leres nggih? Lam tajid mongko ora nemu sapa sira al ajra ing ganjaran. Hukia dan ceritaake sapa anna rajulan stuhune wong lanang min bani Israil saking bani Israil. Min bani Israil saking bani Israil. Iku ibadah sapa rajul Allah ing Gusti Allah Ta'ala. Allah ing Gusti Allah Ta'ala sab'ina ing dalem 70. Sab'ina ing dalem 70 apane sanatan taune. Fa'arada mongko ngersakake sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala an yajluwahu ing ngatonake sapa Gusti Allah ing rajul alal malaikati ing atase pira-pira malaikat. Fa arsala mongko nuli ngutus sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring rajul malakan ing malaikat yukhbiruhu kang aweh kabar sapa malak ing annahu ing stuhune hunya yukhbiruhu hunya kembali ke rajul. Saya ulang. Yukhbiruhu kang aweh kabar sapa malak hu ing rajul annahu setuhune rajul ma'atil kal ibadati ing dalam sartane mengkono-mengkono ibadah. Ing dalam sartane mengkono-mengkono ibadah iku layaliku ora patut bihi kelawan rajul apa dukhulul jannati manjing swarga. Falamma balaghahu mongko ing dalem semangsane nyampeake sapa malak hu ing rajul. Falamma balaghahu mongko ing dalem semangsane nyampeake sapa malak hu ing rajul. Qala ngendikan sapa al-abid wong ahli ibadah. Sapa al-abid wong ahli ibadah. Nahnu utawi ingsun iku khulikna den ciptaaken sapa ingsun lil ibadati krana ibadah. Fayang bagi mongko sayukjo lana maring ingsun anak budahu apa yento
nyembah sapa ingsun hu ing Gusti Allah. Anak budahu ento nyembah sapa ingsun hu ing Gusti Allah. Falamma raja'a mongko ing dalem semangsane bali. Falamma raja'a mongko ing dalem semangsane bali sapa al malaku malaikat. Qala dawuh sapa al malak. Qala dawuh sapa al malak ilahi. Duh pangeran ingsun. Anta a'lamu. Anta utawi panjenengan iku a'lamu luweh perso. Bima kelawan barang kola kang dawuh sapa abid. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Apa dawe idza huwa lam yu'rid an ibadatina ila akhir. Idza ing dalem nalikane jawab huwa utawi rajul iku lam yu'rid. Iku lam yu'rid ora mengo sapa rajul an ibadatina saking ibadahe ingsun. Saking ibadahe ingsun fanahnu mongko utawi ingsun ma'al karomi ing dalem sartane luman. Ma'al karomi ing dalem sartane luman iku la nu'ridu ora ninggal maring rahmat. Ora ninggal maring rahmat sapa ingsun. Saya ulang, la nu'ridu iku la nu'ridu ora ninggal maring rahmat sapa ingsun anhu saking rajul. Ishhadu padha neksenono sira kabeh ya malaikati para malaikat ingsun. Anni setuhune ingsun iku qad ghafartu. Iku qad ghafartu temen-temen ngapura sapa ingsun. Lahu maring rajul. Lahu maring rajul. Dijelaskan di sini bahwa memang benar bahwa hakikat manusia hidup di dunia itu semata-mata untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi hakikat manusia diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di dunia itu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di sini ada cerita. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang di situ sudah mengabdikan dirinya melakukan ibadah kepada Allah selama sab'ina sanah, selama 70 tahun. Jadi sudah melakukan ibadah kepada Allah itu selama 70 tahun. Lalu kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menemui si rajul tadi, si abid tadi, seorang hamba yang ahli ibadah, untuk menemuinya begitu. Jadi malaikat disuruh untuk menemui sang abid tadi. Lalu kemudian malaikat ini mengabarkan, membawa berita
membawa informasi yang itu disampaikan kepada si abid. Apa informasinya? Informasinya tilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Jadi ibadah-ibadahmu itu tidak akan menjamin kamu untuk masuk surga. Kamu sudah melakukan ibadah selama sekian puluh tahun, itu kamu belum patut untuk masuk surga. Itu yang disampaikan oleh malaikat kepada si abid. Mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat seperti itu, apa jawabnya si rojul? Jawabnya si abid apa? Jawabnya nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budahu. Saya ini diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah, untuk menyembah. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya saya juga menyembah Allah. Jadi saya ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk menghamba, untuk menjadi hambanya Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Maka ya sudah sepatutnya saya kalau melakukan ibadah kepada Allah. Jadi tidak menjadikan ragu atau menjadi lemah imannya, atau menjadi kaget dengan apa yang disampaikan oleh si malaikat tadi, bahwa ibadah-ibadahmu itu tidak menjadikan kamu patut untuk masuk surga. Jadi tidak ada efek apapun terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat. Jadi tetap di dalam prinsipnya bahwa dia memang manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tugasnya itu adalah untuk menghamba, untuk menjadi hambanya Allah, yaitu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka entah nanti saya itu patut atau tidak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu urusannya Allah, bukan menjadi urusan saya. Jadi jawaban yang sangat bijak dari seorang rojul tadi, seorang abid tadi. Lalu kemudian mendengar jawaban seperti ini, si malaikat ini balik pulang menghadap kepada Allah. Lalu mengatakan, Ilahi anta a'lamu bima qala. Duh pangeran ingsun, Tuhanku, engkau lebih tahu terhadap apa yang disampaikan oleh hamba itu tadi, apa yang disampaikan oleh si abid tadi. Jadi melapor kepada Allah. Jawabannya kok begitu? Jadi si malaikat melaporkan. Bagaimana Allah menjawabnya? Wa qala Allah Ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina. Jadi hambaku itu tadi benar. Dia tidak berpaling dari saya. Seorang hamba tadi tidak berpaling dariku. Benar sudah apa yang dikatakannya. Sudah sesuai itu apa yang diucapkannya. Maka saya akan memberikan karomah, saya akan memberikan belas kasihku untuk kemudian aku masukkan dia ke dalam surga. Maka kemudian di sini Allah itu mengatakan fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu. Maka kalau si hamba tadi tidak berpaling dariku, maka aku pun tidak berpaling darinya. Isyhadu ya malaikati, saksikanlah
bersaksilah kalian wahai para malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu, bahwa aku sudah memberikan ampunan kepadanya. Jadi dosa-dosanya sudah aku ampuni dan aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi ini membicarakan tentang hakikat bahwa manusia diciptakan di dunia oleh Allah itu semata-mata untuk menyembah Allah. Jadi melakukan segala sesuatu itu ya dalam rangka memang kita itu ingat bahwa kita adalah hambanya Allah, dan memang kita memang seharusnya itu beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk yang lain-lain. Jadi wis ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, bahwa memang kita puasa Ramadan ya memang ini adalah kewajiban saya sebagai umat muslim yang mukmin, sehingga saya juga harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama di bulan suci Ramadan. Jadi apa yang memang sudah menjadi perintah Allah itu kita lakukan, dan apa yang menjadi larangannya, nah itu yang kemudian kita jauhi. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasibu ngitungo sira kabeh anfusakum ing amale sira kabeh qabla an tuhasabu ing dalem sakderenge den itung sira kabeh. Qabla an tuhasabu ing dalem sakderenge yen to den itung sapa sira kabeh. Wazinu lan timbango sira kabeh a'malakum ing pira-pira amale sira kabeh. Qabla an tuzanu ing dalem yen to sakderenge den itung sapa sira kabeh, den timbang sapa sira kabeh. Waqala lan dawuh sapa Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu, man utawi sapa wonge iku donna, man utawi sapa wonge iku donna nyono sapa man annahu setuhune man bidunil jahdi kelawan tanpa nemen-nemeni iku yasilu bisa tumeka sapa man fahuwa mongko utawi man iku mutamannin wong kang arep-arep, mutamannin wong kang arep-arep. Waman utawi sapa wonge iku donna nyono sapa man annahu ing setuhune man bibadril jahdi kelawan ngatokake nemen-nemeni iku yasilu tumeka sapa man fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man iku mustaghnin, iku mustaghnin wong kang ora butuh rahmate Allah, wong kang ora butuh rahmate Allah. Wa qala al-Hasanu, wa qala lan dawuh sapa al-Hasanu Imam Hasan rahimahu, muga-muga ngrahmati, muga-muga ngrahmati sapa Gusti Allah hu ing Hasan, talaba nuk utawi nuprih
Tolaba utawi nuprih al jannati o tolabul jannati. Tolabul jannati utawi nuprih swarga bila amalin kelawan tanpa amal iku dzanbun dosa. Iku dzanbun dosa minadz dzunubi saking pira-pira dosa. Waqala lan ngucap sapa Hasan alamatul haqiqati utawi tetengere hakikat iku tarku mulahadatil amal ninggale ganjarane amal. Iku tarku mulahadatil amal ninggale ganjarane amal la tarkul amal ora tinggal amal. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam napa dawe al kayyisu utawi wong kang limpat iku man wong dana nafsahu kang ya awake man wa amilalan ngamal sapa man lima krana barang ba'dal mauti ing dalem sause kematian. Wal ahmaku lan utawi wong kang kumprong iku man wong ittaba'a kang anut sapa man hawahu ing hawa nafsune man wa tamanna lan ngarep sapa man alallahi ing atase Gusti Allah taala al amaniyah ing pira-pira pengarep-ngarep. Rasulullah niku bersabda, Kanjeng Rasul bersabda, sabdanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Ngitung-ngitung pada diri kalian sebelum kamu akan dihitung. Jadi menghisaplah pada diri kalian sebelum kamu nanti dihisap, sebelum kamu nanti dihitung-hitung di akhirat. Wazinu a'malakum nimbang-nimbango sira kabeh pada amal perbuatan kalian semua sebelum nanti kalian ini ditimbang amal perbuatannya. Jadi ini adalah peringatan ataupun ini adalah perintah bahwa semua hal, segala sesuatu itu ada hisapnya. Segala sesuatu itu ada hisapnya, maka kita itu harus mikir-mikir dulu, ngitung-ngitung dulu, mempertimbangkan dulu sebelum melakukan sesuatu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi ngitung-ngitung, pikir-pikirkan dulu sebelum kamu melakukan suatu tindakan. Dalam sebuah perkumpulan, di sana ada kumpulan rame-rame, itu kenapa itu ya? Itu membicarakan apa ya? Teman saya kok berkerumun di sana, itu kenapa? Perlu nggak saya
ikut mendengarkan apa yang dibicarakannya? Perlu nggak saya ikut nimbrung di dalamnya? Perlu nggak saya juga ikut serta jadi anggota di situ? Jadi memikirkan dulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Sebelum memutuskan segala sesuatu, pertimbangkanlah dulu, supaya nanti kita itu melakukan sesuatu itu sudah berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang. Karena segala sesuatunya itu nanti pasti akan dipertimbangkan. Segala sesuatunya pasti nanti akan dihitung, akan ditimbang. Maka sebelum melakukan aktivitas tertentu, maka kita perlu nggak ya saya melakukannya? Perlu nggak ya saya ikut di situ? Perlu nggak ya saya ikut mendengarkannya juga? Kalau memang itu tidak perlu, oh ternyata di sana itu cuma ngomong ke orang. Ternyata di sana itu kerumunan itu cuma bahas kejelekannya orang. Berarti saya nggak perlu ikut ke sana. Berarti saya nggak perlu ikut nimbrung juga di dalamnya, karena itu tidak ada manfaatnya. Jadi mempertimbangkan dulu segala sesuatunya sebelum kita melakukan. Termasuk juga di sini dikatakan, sahabat Ali mengatakan, mandona annahu bidulil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Siapa yang berprasangka bahwa nanti suatu saat saya ini akan masuk surga. Nah, itu prasangka aja. Nanti saya pasti masuk surga, tanpa dibarengi dengan amalan, tanpa dibarengi dengan perbuatan untuk bisa menunjang orang untuk bisa masuk surga, yaitu mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Maka yang di sini ini itu disebut dengan istilah mutamannin. Fahuwa mutamannin. Mutamannin itu apa? Mutamannin itu berharap-harap yang itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi berharap tapi tidak mungkin itu nanti bisa terwujud. Nah, itu namanya mutamannin, tamanni. Jadi tamanni itu mengharapkan sesuatu yang itu mustahil bisa terjadi. Jadi nek sampean misalkan kita pengen bisa atau pengen menjadi seorang yang alim misalnya, menjadi seorang yang pintar, menjadi seorang yang berilmu, tapi tidak dibarengi dengan usaha bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu tersebut. Pengen bisa memiliki ilmu logika yang bagus atau ilmu yang lainnya, ahli matematika, ahli geografi, ahli mantek, ahli fikih ataupun yang lain, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan untuk bisa membarengi supaya keinginan itu bisa tercapai, supaya ada usaha untuk bisa mencapai hal itu, maka tidak akan mungkin itu bisa kita dapatkan. Nah, ini namanya adalah tamanni. Jadi nggak ada usaha sama sekali kok berharap seperti itu. Terus kemudian wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Dan barang siapa yang berprasangka bahwa apa yang sudah diusahakannya itu nanti akan membawanya kepada hal tertentu,
Maka ini kategorinya adalah mustaghnin. Mustaghnin itu orang yang tidak butuh rahmatnya Allah. Tidak butuh rahmatnya Allah. Jadi misalnya begini, selalu menjadi nomor satu dalam barisan sholat berjamaah. Saya ini kalau jamaah selalu nomor satu, terdepan dan berada pada shaf paling depan dan selalu pertama datangnya untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah. Bahkan saya juga yang mengadani dan memimpin, atau saya bahkan yang selalu menjadi imam sholatnya. Berprasangka bahwa apa yang dilakukan ini itu nanti akan menjadikan dia itu pasti masuk surga, misalnya begitu. Maka ini yang namanya kategorinya adalah mustaghnin. Jadi orang kayak seperti ini itu artinya sudah tidak berharap pada rahmatnya Allah. Tidak berharap pada rahmatnya Allah yang seperti ini, karena dia punya prasangka bahwa pasti ini nanti karena saya melakukan yang ini, pasti nanti saya akan begini. Nah, itu namanya tidak berharap pada rahmatnya Allah. Terlalu berani, begitu ya. Terlalu berani. Jadi tidak berharap pada rahmat Allah. Jadi Allah itu memberi rahmat pada siapapun. Maka bagaimana supaya kita itu tidak masuk pada kategori mustaghnin ataupun mutamannin? Ya, kita melakukan segala hal, melakukan amalan kebaikan itu jangan memiliki prasangka nanti dengan saya ini saya pasti dapatkan ini. Atau malah tanpa sama sekali berharap tapi tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan amalan. Nah, ini malah parah lagi, mutamannin tadi ya. Maka bagaimana caranya? Ya, kita melakukan amalan itu ya memang benar-benar karena memang ini adalah perintah Allah. Bahwa ini semata-mata memang berharap akan ridhonya Allah. Dengan saya melakukan ini, mudah-mudahan nanti Allah akan ridho dengan apa yang saya lakukan, ridho dengan apa yang saya perbuat, sehingga nanti Allah itu terserah Allah nanti apakah nanti saya akan diberikan ganjaran seperti ini, dimasukkan nanti ke dalam surganya atau tidak, itu menjadi urusan Allah. Yang penting saya melakukan ini karena perintah Allah, saya hanya berharap akan ridhonya Gusti Allah. Lah inilah yang disebut dengan akhlak dalam ibadah. Akhlak dalam ibadah itu yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan bincangnya. Gak sarang-sarang kita akhiri dengan maos doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semua. Kita sambung lagi besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli